Baik, langsung saja saya mulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa kembali pada pagi hari ini secara virtual dalam acara Capital Market Discussion dengan tema Tell on Me What's Going On. Kemudian ada sesi tanya jawab. Baik, sepertinya udah pada gak sabar ya memasuki acara selanjutnya, acara yang udah pada ditunggu-tunggu nih. Sebelumnya di sini aku mau spill dulu nih pemateri kita pada hari ini. Jadi pemateri kita merupakan salah satu demisioner ke SPM FEB UNED yang tentunya sudah berpengalaman dan tidak perlu diragukan lagi. Nah, pemateri kita kali ini juga sudah menang juara 1 lomba Stock Wars Trading Competition, yang mana merupakan perlombaan trading bergengsi dan masih banyak pengalaman lainnya selama pemateri kita ini terjun langsung di pasar saham. Oke, selanjutnya di sini mari kita sambut pemateri kita pada hari ini, yakni Mas Naufal Yasfika Maulana. Halo Mas Naufal, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik nih kabarnya. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bisa langsung memaparkan materi pada pagi hari ini, Mas? Oke, ini udah siap semua ya? Oke, mungkin mengingatkan lagi ya buat teman-teman yang belum on kamera, silakan on kamera terlebih dahulu ya. Oh, bentar ya. Ini share screen-ku udah muncul nggak? Udah aman, Mas. Oke, sebentar ya. Begini aja deh. Oke, aku buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini aku akan jelasin tentang sell on May and what's going on ya. Apa yang harus dilakukan ketika di bulan Mei ini ya. Tapi pertama-tama tuh aku mau kenalan dulu ya. Kenalkan, nama aku Naufal Yasfika Maulana, demisioner KSPM FEB UNED tahun 2020 ya. Dulu menjabat sebagai anggota dari divisi Adik. Nah, sekarang kegiatan yang sering dilakukan ya kuliah sambil trading ini ya. Habis itu lanjut dah ke materi yang akan aku bawa. Nah, sebenarnya ada apa sih di bulan Mei ini ya? Kemarin tuh kan kalian pasti lihat ada IHSG yang terkoreksi cukup dalam. Nah, biasanya di bulan Mei itu ada istilah sell in May atau sell on May, gitu ya. Jual di bulan Mei dan pergi untuk strategi investasi untuk saham berdasarkan teori bahwa periode November hingga April inklusif secara signifikan memiliki pertumbuhan pasar yang lebih kuat dibanding bulan lainnya. Maksudnya apa? Nah, maksudnya ketika bulan Mei sampai November itu pertumbuhan portofolio rata-rata semua orang itu dianggap lebih kecil dibandingkan pertumbuhan portofolio dari bulan November hingga April. Sehingga istilah sell in May itu sering digandakan di semua bursa saham. Padahal nggak selamanya sell in May itu selalu jadi patokan yang negatif ya, karena pada nyatanya nggak semua saham di bulan Mei itu turun. Malah ada saham-saham yang bagus untuk kita koleksi agar bisa kita investasi beberapa bulan kemudian. Nah, ini selanjutnya aku contohkan ya. Ini history chart indeks harga saham ketika bulan Mei. Aku ambil
Datanya dari 2019, 2020, 2021 sampai 2022. Nah, dari keempat tahun ini ya, rata-rata kecenderungannya itu hanya turun sampai pertengahan bulan saja. Mengapa? Ya, karena emang koreksi itu pasti ada batasnya. Nggak mungkin turun terus-terusan gitu kan. Jadi pas 2019 nih contohnya, turun sampai pertengahan bulan, akhirnya rebound lagi ke semula. 2020 juga sama, 2021 juga sama. Nah, 2022 ini pas banget kemarin IHSG sudah berada di level 7.000. Jadi menurutku ya, sell in Mei itu bisa kita waspadai ketika kita berada di awal bulan saja. Kenapa? Karena ada potensi keuntungan yang bisa kita dapat dari sell in Mei itu sendiri ya. Kenapa kayak gitu? Karena ketika kita beli ketika koreksi, kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada kita harus mengejar harga yang sudah di atas. Wajar banget kan? Kita lebih suka nawar lebih murah daripada beli yang lebih mahal gitu kan. Habis ini aku paparkan yang selanjutnya. Nah, penyebab IHSG terkoreksi pada tahun 2022 kemarin ya. Nah, sebenarnya ada banyak hal yang menyebabkan terjadinya koreksi di IHSG pada bulan Mei. Yang pertama nih salah satunya indeks IHSG atau indeks harga saham gabungan Indonesia ini mengalami libur panjang ketika Hari Raya Idul Fitri, yang dimana semua indeks dunia mengalami koreksi yang lumayan besar. Jadi, ketika sebuah indeks itu terkoreksi dalam di sebuah bursa lainnya, maka bursa-bursa sekitarnya itu juga akan terpengaruh. Makanya, kenapa kita kalau pagi-pagi gitu kan ya, pas baca berita gitu, indeks regional bergerak mix atau bergerak menguat atau bergerak melemah. Nah, itu efeknya apa? Karena kita bisa memastikan, oh Indonesia kan juga sekitar Asia. Jadi kemungkinan akan mengikuti juga. Nah, apalagi di pas libur panjang di Hari Raya Idul Fitri itu kan semua indeks dunia terkoreksinya cukup besar ya, terutama di USA. Jadi otomatis Indonesia juga mengalami hal yang sama. Meskipun sebenarnya Indonesia ini nggak terlalu terkoreksi dalam. Karena apa? Di USA itu terkoreksi dalamnya untuk Nasdaq ya. Di sana kan saham-saham teknologi. Sedangkan Indonesia itu saham teknologinya masih dikit. Seperti yang baru-baru ini aja seperti Bukalapak, Tokopedia, ya Goto itu ya. Habis itu DMMX dan masih beberapa saham-saham kecil lainnya. Soalnya IDX itu juga masih kecil market cap-nya. Kalah dengan Big Bang. Maka dari itu, kalau kita lihat dalam acuan indeks harga saham gabungan kita, weighting kita itu lebih besar di perbankan. Maka dari itu, kita fokusnya lihat aja saham perbankan tuh outflow-nya bagaimana, inflow-nya bagaimana, untuk jadi acuan IHSG ke depannya. Lalu yang kedua, kenaikan suku bunga di Amerika Serikat oleh The Fed atau bank sentralnya mereka ya. Karena inflasi di sana sudah tertinggi sepanjang sejarah. Itu maaf ya tipu, yaitu 8,5%. Lalu kemarin itu juga pengumuman juga inflasinya dari FOMC itu masih tetap di atas 8, tapi masih di atas forecast-nya ya, masih 8,1. Jadi inflasinya di sana itu sangat-sangat tinggi dalam sejarah. Maka dari itu ini harus diwaspadai. Mengapa? Ketika terjadinya inflasi yang berlebihan, maka sebuah negara itu akan mengalami resesi. Jadi nanti dari fase depresi ke resesi, baru ke recovery. Nah, jika 2 kali kuartal itu USA itu mengalami GDP-nya itu turun dalam 2 kali berturut-turut, maka bisa dinyatakan bahwa USA itu mengalami resesi. Mengapa sih kok bisa mengalami resesi dan inflasi dan sebagainya? Ya karena sekarang tuh pada fase commodity boom. Commodity boom tuh
di mana semua bahan komoditas itu naik semua, diperparah dengan adanya supply chain management yang terganggu oleh perang dari Ukraina dan Rusia. Maka semua harga komoditas itu benar-benar naik. Nah, meskipun harga komoditas naik banyak yang diuntungkan, tapi banyak manufaktur yang sangat membutuhkan ya bahan-bahan komoditas barang mentahnya. Otomatis biaya kos bahan bakunya itu mahal. Seperti itu. Lalu yang ketiga, beberapa alasan terjadinya sell off. Ya, ini istilah kalau dari fund itu sell off itu kayak turunnya lebih tajam gitu ya. Karena resiko terjadinya resesi, peningkatan suku bunga, tingginya harga komoditas, dan rendahnya tingkat pengangguran. David berusaha menurunkan inflasi dengan cara meningkatkan suku bunga sesuai dengan sisi demand dapat melemah. Jadi ya, ketika inflasi yang nggak diiringi dengan jumlah demand yang dari masyarakat, maka inflasinya itu tidak sehat. Sama aja kayak kalian tuh umpama punya HP yang mahal gitu ya, umpama harga 20 juta, padahal daya belinya cuma 10 juta. Sampai kapanpun itu nggak akan bisa kebeli. Jadi inflasi itu harus bertahap gitu ya. Jadi inflasi itu baik. Jadi inflasi itu penting buat ekonomi sebuah negara. Maka semua negara itu memang ingin inflasi. Cuma yang dicari itu bukan inflasi yang berlebihan seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya DXY atau Dollar Currency Index menguat hingga di atas 100, yaitu dapat melemahkan mata uang selain dolar. Otomatis emas akan turun nilainya. Jadi ketika ada yang namanya Dollar Currency Index, itu adalah indeks untuk harga dari dolar itu sendiri. Nah, ketika dolar itu menguat, maka semua mata uang di dunia ini akan melemah. Tapi tergantung sifat mata uang itu sendiri. Dan tergantung juga fundamental dari perekonomian negara, makro-mikronya. Nah, ketika dolar currency index itu menguat, maka nilai emas itu akan turun. Tetapi harga komoditas masih tetap naik. Maka dari itu kita harus mewaspadai ya. Karena kemarin tuh hampir ke 15.000 untuk rupiah. Kalau rupiah udah sampai level di atas 15.000, mungkin ada sesuatu hal yang akan parah yang akan terjadi di Indonesia. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve alias The Fed, memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan jangka pendeknya sebesar 50 BPS pada tanggal 4 Mei 2022 kemarin. Kenaikan suku bunga ini merupakan yang terbesar selama 22 tahun terakhir dan masih akan menaikkan suku bunga lagi untuk tahun 2022. Nah, padahal pada tahun 2021, The Fed itu bilang, kita semua butuh inflasi. Ya. Inflasi itu nggak apa-apa. Semua orang tuh bakar-bakar uang. Ya. Semua bisnis itu benar-benar lancar pada 2021. Kalian lihat orang flexing saham, flexing kripto, dan sebagainya dengan mudah banget. Tapi beda untuk 2022. Kenapa? Ya karena uangnya itu ditahan. Biar nggak terlalu banyak di masyarakat. Maka dari itu kalian kan pasti paham ya, kayak entah teman kalian yang dulu suka kripto sekarang hilang, atau yang suka pamer cuan sudah pada hilang, ya karena ini, sesungguhnya market tuh memang kejam, tidak semudah yang kita pikirkan gitu kan. Meskipun kita belajar tiap hari pun masih bisa salah gitu. Lalu selanjutnya ya untuk analisa IHSG dari aku sendiri kayak gini. Kemarin tuh IHSG udah uptrend ya, sekitar 3 bulanan. Nah, itu bentuk channeling uptrend gitu. Nah, habis itu dia breakdown. Nah, breakdownnya itu pas banget di pembukaan hari ketika 1 hari setelah libur Lebaran selesai. Nah, akhirnya jadi kayak gini kan. Akhirnya dia mantul di area demand-nya. Demand-nya tuh di sekitar 6.500-an. Habis itu sekarang rebound lagi. Maka dari itu aku tadi bilang, sell in May itu nggak seharusnya kita harus takut ya untuk sell in May.
Kenapa? Karena ketika ada sebuah koreksi, di situ pasti ada opportunity. Kita bisa beli saham yang lebih bagus lagi dengan harga yang lebih murah. Kenapa kalau kita beli yang lebih murah tuh untungnya lebih banyak? Karena ketika naik, persentase yang kita dapatkan ketika sebuah harga saham itu naik, maka keuntungan kita tuh lebih tinggi. Seperti itu. Nah, untuk analisa ISG sendiri, ya ini udah aku analisa dari MACD-nya itu ya. Itu udah mulai golden cross, habis itu dari Fibonacci retracement dia udah mulai mencapai ke target rebound-nya ya di 61,8. Nah, ini harus diwaspadai untuk minggu depan. Dia akan break ke atas 7.032 atau jatuh lagi. Soalnya kita selalu ingat ketika sebuah chart itu uptrend, maka nggak akan selalu itu namanya candle akan naik terus, pasti ada waktu koreksinya juga. Tapi secara moving average, IHSG udah di atas MA20, maka bisa dinyatakan akan uptrend untuk jangka menengahnya. Tapi harus diwaspadai. Mengapa? Jika kemungkinan buruk dari news yang ada dari Amerika Serikat itu masih banyak, maka kita pasti akan terdampak. Jadi ketika Amerika itu mengalami resesi, kita juga pasti akan mengalami hal yang sama. Cuma dalam waktu yang berbeda. Maka nggak heran ketika banyak orang mengeluh harga pangan dan sebagainya itu mahal, ya karena kita berada di fase commodity boom. Fase di mana semua harga komoditas itu naik. Lalu selanjutnya, ya apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, kalau aku, ada dua hal yang bisa kita lakukan ketika market seperti ini. Maksudnya, market ini kan lagi gonjang-ganjing gitu kan, kita nggak tahu arah ke depannya bakal kayak gimana. Yang pertama yang dapat kita lakukan ya belajar analisa. Ketika market merah atau crash, better untuk meningkatkan keilmuan dalam menganalisa saham. Kalian bisa menganalisa melalui fundamental, teknikal, bandarmologi itu terserah. Jadi setiap orang tuh punya stylenya masing-masing. Kalian cari stylenya pun nggak cuma 1 tahun langsung dapat. Ada orang yang 10 tahun baru nemu stylenya sendiri, ada yang baru 2 tahun udah nemu stylenya sendiri. Jadi setiap orang tuh punya keunikannya masing-masing. Tetapi ini yang dinamakan market dinamis. Pandangan semua orang tidak selalu sama untuk dalam satu saham yang sama. Jadi jika ada temanmu yang bilang, saham ini nanti bakal turun, tapi kamu berpikir itu sahamnya bakal naik, nggak apa-apa, emang market tuh seperti itu. Lalu yang kedua, ya raise cash and wait and see. Mengurangi aset portofolio saham dan wait and see ketika market bearish adalah solusi. Ketika tidak nyaman karena market yang volatil. Ketika market yang volatil, kan risk profile dari semua orang kan berbeda-beda ya. Jadi belum tentu semua orang bisa menghadapi yang namanya market bearish itu atau market yang volatil. Mengapa? Karena risk profile-nya saja sudah beda. Ada yang ketika market volatil itu dapat keuntungan ketika scalping saham. Ada yang investor yang lebih suka ketika market volatil karena bisa beli sahamnya lebih murah. Ada yang ketika market volatil lebih suka menunggu aja. Nanti nunggu konfirmasi yang lebih lanjut. Maka dari itu, dua hal ini yang bisa kita lakukan untuk menghadapi market yang seperti ini. Mengapa kita wajib melakukan dua hal ini? Ya karena dengan kita meningkatkan analisa saham kita, maka kita dapat meningkatkan keilmuan kita. Dan belajar analisa itu sama seperti kayak kuliah. Nggak langsung dapat gitu kan, masih harus berproses gitu. Akhirnya biar kita harus backtesting. Oh, cara ini cocok nggak sama aku, atau cara ini sebenarnya gimana sih yang benar kayak gitu. Lalu dan raise cash and wait and see itu buat strategi yang lebih defensif aja kayak gitu. Jadi untuk orang-orang yang nggak kuat dalam market yang volatil itu, lebih kusarankan untuk menaruh uangnya di reksadana atau
masukkan ke bank aja, nggak usah dimasukin FDN tuh bebas. Nah, selanjutnya yang paling penting ini yaitu membuat trading plan. Menentukan area support dan resisten dan area take profit agar trading bisa menghasilkan keuntungan. Ketika kita membuat trading plan, maka kita harus tahu area support, area resistance, dan area take profit. Dan sama ini udah maaf ya, aku lupa nulis ya area cut loss-nya juga. Jadi biar kita mendapatkan keuntungan. Mengapa trading plan itu penting? Ya, sebagai kita kalau menjadi trader ya, trading plan tuh sama seperti kayak kita strategi untuk mendapatkan keuntungan. Sama aja kayak pebisnis lagi bikin strategi bisnisnya. Sama banget. Yang membedakan time frame-nya aja. Kalau time frame-nya trader itu lebih singkat dibanding time frame-nya para investor. Kalau investor belinya pasti pelan-pelan, nggak mungkin punya uang 1 miliar langsung dibelikan satu saham yang dia percaya bakal naik. Maka dari itu semua orang perlu trading plan. Tinggal membedakan, oh ini trading plan buat apa? Buat scalping, apa buat swing, apa buat invest, seperti itu. Maka dari itu, trading plan adalah salah satu hal yang paling penting dalam kita berinvestasi saham maupun trading saham. Nah, ini sepertinya udah cukup ya untuk stock picking, nanti katanya di akhir. Aku kembalikan lagi ke moderator ya. Oke, terima kasih Mas Noval atas pemaparan materinya. Jadi mengulas sedikit dari yang sudah dijelasin tadi ya sama Mas Noval, kurang lebih seperti ini, market itu kejam, namun akan selalu ada peluang di dalamnya. Nah, dua hal yang dapat dilakukan, yang pertama yakni belajar untuk menganalisa, baik itu teknikal maupun fundamental, atau bahkan bandarmologi untuk mengetahui style masing-masing. Nah, yang kedua, dapat mengurangi aset portofolio saham ketika memang market itu sangat beresiko atau mengalami penurunan yang drastis dan tidak menentu. Oke, mungkin langsung saja ke sesi tanya-jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa raise hand terlebih dahulu, dan nanti diharapkan on mic dan on cam. Bagi yang terkendala sinyal, mungkin bisa langsung melalui kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan. Saya persilakan kepada teman-teman. Oke, ini mungkin dari Hardi ya udah raise hand terlebih dahulu. Langsung saja Hardi, silakan on mic. Oke, siap. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Mungkin saya di sini nanya gitu ya. Kan sell on May ini mungkin udah berjalan agak lama ya. Sekarang juga udah mulai recovery lagi IHSG-nya. Kulihat sudah 7 ribuan gitu, sudah tembus 7 ribu lagi gitu. Nah, selama sell on May ini, aku lihat kalau misalnya sektor-sektor yang biasanya naik itu, misalnya kayak perbankan yang stabil naik, bahkan call gitu, atau apa sebagainya gitu. Yang biasanya naik malah justru pas awal-awal sell on May itu turun gitu. Meskipun sekarang udah agak naik lagi gitu ya. Sebaliknya yang biasanya turun gitu, kayak consumer goods gitu, yang kita tahu lah UNVR udah lama banget turun ya, turun terus gitu. Tiba-tiba naik tinggi gitu ke 5 ribuan kalau nggak salah. Kemudian ICBP juga demikian gitu. Yang awalnya 9 ribuan gitu, pernah turun ke 7 ribuan, 7.100 gitu. Sekarang udah naik lagi ke 8 ribuan gitu. Nah, itu mungkin ada bisa dijelaskan Mas, kenapa sektor-sektor tertentu tersebut yang biasanya turun malah jadi naik gitu. Sedangkan yang biasanya naik tuh malah jadi turun gitu, Mas. Mungkin bisa nambah insight buat yang lain juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Hardi atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mas Noval. Ya, bentar ya. Ya, ini aku tunjukin ke chart dari UNVR ya. UNVR ini kan emang benar-benar downtrend ya dari tahun berapa ini ya? Tahun udah lama nggak pernah lihat.
Ya, dari 2018 dia udah downtrend. Nah, penjelasannya kenapa kok malah saham-saham yang apa itu namanya berada di consumer good itu malah mengalami kenaikan. Karena itu sebuah fund manager, ya kalian tahu sendiri kan reksadana, itu dilarang yang memiliki 100% cash. Mengapa? Karena udah ada aturan kalau reksadana itu wajib 80% itu porsi uangnya yang dialokasikan itu wajib dalam bentuk saham. Jadi kalau untuk porsi cash itu wajib 20% saja maksimal. Maka ketika IHSG itu turun, ya turun banget, maka apa itu namanya saham-saham consumer good bisa diuntungkan sebagai hedging. Apa itu hedging? Ya, untuk menahan apa itu performa portofolio dari para fund manager itu. Para fund manager itu juga sudah memikirkan matang-matang bagaimana cara hedging yang benar. Coba kita bandingkan ya. Bentar. Nah, ini ketika penurunan IHSG yang sangat tajam ya, di 9 Mei. Apa yang terjadi pada consumer good? Nah, consumer good malah 9 Mei masih terombang-ambing, tapi setelahnya langsung naik. Berarti ketika indeks harga saham ini turun cukup dalam, mereka tuh udah mulai hedging, membeli saham-saham seperti Unilever ini salah satu contohnya. Tapi secara teknikal ini sudah kita ketahui ya bahwa ini juga ada catatan double bottom di sini. Nah, yang udah di breakout. Nah, karena ada salah satu pattern yang ini pattern yang reversal ya, yang bikin saham itu yang semula turun jadi naik lagi, maka apa itu namanya UNVR memulai kenaikannya. Tetapi bisa harus dicermati juga karena ini apa itu namanya sifatnya hanya untuk short term ya, jangka pendek sampai jangka menengah. Kita belum tahu arah daripada konsumer itu sendiri. Maksudnya apa? Arah outlook untuk consumer good itu bagaimana? Soalnya yang paling diuntungkan ketika komoditi boom itu adalah saham-saham dalam sektor energi. Maka dari itu ketika kita tahu ada potensi buat kenaikan daripada consumer good, kita cukup ambil cuannya saja. Padahal di sini kita yakin ada orang yang sangkut dari harga 9.000 sampai harga 3.000. Mungkin dari sini udah cut loss, mungkin dari sini juga udah cut loss seperti itu. Dan ini juga sebenarnya waktu itu aku sempat pernah analisa di Hurley-nya kalau nggak salah. Nah, aku cuma waktu itu terakhir menyimak untuk UNVR itu di sini ada pena untuk Hurley-nya aja. Setelah itu aku nggak pernah lihat lagi untuk Unilever ya, soalnya aku kurang suka consumer good. Jadi seperti itu penjelasannya. Kenapa kok consumer good menjadi hedging untuk para fund manager yang mengelola aset yang banyak gitu kan, miliaran hingga triliunan. Bayangin saja kalau tidak ada yang namanya aturan itu, kalau sebuah fund manager narik uang yang 100%, otomatis bursa ini bakal makin merah. Karena apa? Ya, bursa ini dikendalikan oleh uang, jumlah uang yang berputar di dalam bursa itu sendiri, bukan persoalan masalah fundamental dan sebagainya. Jadi ketika kalian tahu IHSG itu makin naik, berarti jumlah investor
yang ada dan jumlah uang yang ada di IHSG itu juga seperti itu. Ini juga di HMSP ini kan termasuk konsumer yang downtrend juga kan ya. Ini juga naik, sempat naik untuk hedging kemarin. Apalagi ya lainnya, ICBP. Nah, waktu itu aku udah analisa bakal turun. Ternyata cuma sampai segini saja. Berarti pasti ada yang tahu bahwa consumer good bisa buat hedging itu seperti itu. Padahal ini udah analisa bakal turun. Ternyata nggak sesuai. Ya, kadang emang kayak gitu. Kita analisa, bisa analisa, tapi belum tentu analisa kita itu udah benar. Yang penting kita harus tahu trading plan-nya seperti apa. Seperti itu. Jadi untuk ICBP sendiri udah sesuai udah masuk targetnya, ini udah 8.600. Nanti habis di sini juga bakal ketemu resisten banyak sekali ya, karena ini juga udah setway panjang. Maka dari itu aku kurang menyarankan banget buat kalian yang tiba-tiba, wah ini sektor konsumer udah pada naik nih, enak nih kalau buat diinvestasikan. Menurutku enggak, soalnya apa? Contoh ICBP sendiri, ICBP ini kan ICBP apa INDX? Pokoknya yang menghasilkan mie Indomie itulah ya. Nah, itu kan pakai bahan bakunya kan gandum. Nah, gandum kan lagi naik. Berarti biaya bahan baku gandumnya juga bakal naik. Apalagi gandum dari Indofood sendiri itu berasal dari Ukraina sama Rusia. Maka dari itu belum bisa aku menyarankan buat consumer good itu untuk bullish. Lagian juga kenapa kita harus memaksakan kehendak ketika dalam mencari keuntungan dalam market ya. Kita berguru aja sama market. Market tuh maunya gimana. Kalau bullishnya di sektor yang lain ya udah ikutin aja. Jangan kita terlalu maksa untuk sektor ini aja. Padahal di luar sana juga masih ada sektor lain yang lebih menarik. Jadi seperti itu. Dan nggak semua cara untuk consumer good itu bagus. Ya cuma naiknya beberapa aja gitu. Ini aja malah nggak naik untuk WIM. Bismillah. Seperti itu. Apakah bisa dipahami oleh Herdi? Iya, terima kasih Mas Novel atas jawabannya. Mungkin tanya lagi sedikit boleh? Dari moderator apakah kamu perbolehkan? Dikit aja ya, buat melengkapi pertanyaan tadi. Nah, jadi kan kalau misalnya pas lagi sell on May gini ya, atau lagi bursa turun tajam gitu. Nah, kita tahu itu fund manager kan pasti hedging ya. Berarti bisa dibilang ya kalau misalnya ada sell on May berikutnya atau bagaimana itu ketika saham atau IHSG turun tajam gitu, tiba-tiba turun tajam gitu. Apakah kita bisa memanfaatkan next momentum untuk beli consumer good gitu, untuk ambil swing track-nya aja gitu. Karena kita tahu sebelum-sebelumnya consumer good juga sudah dipakai untuk hedging mungkin ya. Kalau seperti itu apakah bisa Mas? Kalau misalnya untuk ya ambil cuannya aja lah seperti kata Mas Novel tadi. Ya, ini langsung dijawab ya. Meskipun di bursa saham itu kita mengenal namanya history repeat itself, jadi sejarah bakal berulang kembali. Tetapi nyatanya hal yang seperti itu tuh nggak selalu benar-benar bakal terjadi. Kenapa? Karena pola pikir dari orang market sendiri itu selalu berubah-berubah, dinamis. Setiap tahun, setiap bulannya, jadi setiap kuartal juga ada temanya sendiri. Jadi belum tentu sell in May sekarang kita bisa umpama ya, kita sell in May yang 2022 kita hedging ke consumer, udah kita bisa. Tapi belum tentu lagi di 2023 bisa ngelakuin hal yang sama. Soalnya kenapa? 2023 kita belum tahu commodity boom itu masih jalan apa enggak, habis itu perang itu udah selesai apa enggak, inflasi dari US itu udah rendah lagi apa enggak. Jadi kita hanya fokus ke apa yang kita ketahui dan informasi yang kita dapatkan. Jadi jangan selalu jadi patokan. Umpama ya, ini aku coba untuk share screen lagi, bentar. Untuk contoh dari composite ini.
Kalau di Desember kan biasanya ada yang namanya Santa Claus Rally kan ya. Nah, di bulan Desember 2021 nggak ada yang rally sama sekali, padahal semua orang bilang Desember November tuh bulannya cuan nih rally, padahal di sini rally-nya malah dari Januari akhir seperti itu. Ini juga September, padahal September biasanya koreksinya juga panjang. Bulan September itu salah satu bulan yang cukup dalam koreksinya. Nah, ini 2021 awal ya. Marketnya rally dari bulan November tahun 2020 hingga sekitar pertengahan Januari. Nah, ketika market udah rally sangat panjang seperti ini, pasti ada fase yang namanya koreksi dan konsolidasi kembali. Jadi kita nggak bisa mengejar yang namanya mengejar hal yang sama di market. Jadi kayak sell in May ini, Santa Claus Rally, habis itu strategi Halloween. Jadi beda-beda gitu, nggak bisa diterapin terus-terusan. Ini juga. Nah, padahal ini September ini sampai aku udah pernah ngerasain yang namanya trading halt. Di sini aset portofolio langsung minus banyak. Mengapa? Ya ini udah turunnya sampai 5% lebih pada waktu itu. Semua saham tuh sampai ARB, Bank BCA aja ARB waktu itu. Ternyata langsung naik lagi. Nggak ada yang tahu kan market itu bakal kemana. Ini juga sell in May terus naik lagi. Seperti itu. Nah, ini kalau orang-orang yang di sini mikirnya, ini umpama ya, ini Desember rally nih. Bayangin orang-orang yang udah berharap dari sini, tiba-tiba dijatuhin ke sini. Maka dari itu kita harus punya trading plan. Kita trading atau invest nggak boleh menggunakan harapan, karena apa yang kita harapkan dari market nggak ada. Kita cuma bisa mengambil keuntungan yang ada dari market dengan cara yaitu tadi kita mencoba analisis saham yang bagus ya. Jadi kita nggak boleh menggunakan harapan ketika melakukan trading. Ketika kita udah mulai berharap, kita akan bias informasi. Maksudnya bias informasi, ketika udah sahamnya turun, kita pasti merasa kayak, enggak, ini analisa aku udah bener. Nah, nanti pasti naik lagi. Padahal nyatanya nggak kayak gitu. Contoh ya, kalau ini hitung-hitungan turunnya IHSG dari high sebelumnya, 10,59%. Itu naik dari low yang sebelumnya. Nah, ini udah beda kan, naiknya 12,21%, sedangkan turunnya aja cuma 10,79%. Jadi ketika kita itu terlalu sayang sama saham yang kita punya, meskipun turun kita tetap nggak mau toleransi untuk cut loss, maka kerugian yang kita alami makin besar gitu kan. Karena fund manager aja seperti sekelas Peter Lynch, sama Warren Buffett, Charlie Munger itu juga bisa salah cut loss. Bill Ackman juga. Jadi semua orang tuh kalau di market, kalau emang fundamentalnya udah berubah atau teknikalnya udah jelek, cut aja nggak apa-apa. Soalnya lebih baik cut loss daripada kalian invest terus-terusan. Invest terus-terusan dalam kondisi yang nyangkut. Kalian rugi waktu dan rugi tenaga. Ketika waktu yang terbuang untuk hal yang sia-sia, kita kan jadi rugi gitu kan. Mikir kadang, investasi itu buat apa kalau endingnya turun terus. Maka ini, UNVR ini. Bentar, aku chart mingguan aja biar gampang. Nah, dia tuh udah rally dari tahun 2006-2008 sampai 2009. Hingga puncaknya itu di harga 11.600-an di Oktober 2017.
Nah, orang yang invest tahun segini, tahun 2013, terus mikirnya 10 tahun lagi, hasil investasinya nggak ada. Maka dari itu, kita kalau investasi juga harus tahu sektor mana yang diuntungkan ke depannya. Ini kan salah satu namanya consumer cyclical. Jadi naik turunnya itu ada fasenya sendiri. Kalau kalian investasi, hari itu yang memang weighting-nya besar. Contoh kayak Bank BRI. Dari dulu uptrend. Nah, kalaupun koreksi, orang itu para orang kaya pasti makin beli banyak di sini. Dan akhirnya naik lagi, dan naik lagi. Jadi ketika investasi kita juga harus tahu pemilihan sahamnya itu harus benar juga. Maka dari itu kita nggak bisa kan nyoba sell in May dicoba 2 kali tahun depan seperti hal yang sama pada tahun ini beda lagi. Soalnya kondisi makro juga membedakan. Maka dari itu menurutku untuk kita melakukan hal yang sama di market tuh ya bisa-bisa saja. Cuma kondisi market kita yang menjadi tidak sama. Yaitu tadi jawabanku, apa bisa dipahami? Oke, makasih Mas Noval, sudah sangat jelas. Mungkin semoga juga bisa jadi insight buat yang lainnya ya. Ini pelajaran yang sangat berharga menurutku ya. Mungkin bisa dilanjut ya kalau misalnya ada pertanyaan lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Hardi dan Mas Noval. Di sini udah ada yang rese nih dari Muhammad Heru. Silakan Heru, pertanyaannya. Oke, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Memang sangat menarik ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya memang di bulan Mei ini saham-saham memang mengalami penurunan yang sangat tajam seperti itu. Mungkin yang ingin saya tanyakan, strategi apa sih Mas yang dapat kita lakukan ketika menghadapi market yang crash seperti itu, supaya bisa menjaga aset kita seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke, makasih Heru atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mas Noval. Ya, untuk strategi yang kita lakukan ketika kayak gini, ada dua tadi kan. Kita lebih memilih buat belajar menganalisa, sama raise cash untuk kita bisa beli lebih besar ketika harga udah di bawah. Nah, ketika udah crash, kita harus tahu outflow uang itu di mana. Kalau outflow-nya itu ada di big bank, berarti kita harus was-was untuk perbankan itu sendiri. Kenapa? Karena weighting IHSG itu kan besar di perbankan ya. Kalau perbankan aja asing ngebuang alias ngejual, bayangin kita investor retail yang cuma kecil ini juga pasti akan mengalami kerugian kan. Maka dari itu, ketika kita tahu kondisi market kayak gini, kalaupun kita beli, nggak apa-apa, beli aja. Tapi kita harus trading plan yang kuat. Kenapa kalau trading plan itu harus kuat? Ya kita harus disiplin. Contoh, udah berada di area TP, ya udah take profit aja. Urusan nanti sahamnya naik lagi, belum rezeki kita. Ya gimana ya? Karena sewajarnya aja ya, kita 1 tahun itu obligasi aja 7-8%. Kita berharap 1 tahun aset portofolio kita naik 100%. Itu aja menurutku udah mustahil gitu kan. Ini bukan binomo, gitu kan. Nah, kenapa kita perlu trading plan ya? Karena trading plan itu salah satu kunci buat kita mendapatkan keuntungan. Sebentar, ini aku mau nyariin sesuatu. Mana ya? Nah, contoh ini aku waktu itu pernah bikin trading plan untuk Bank Mandiri. Udah ditentuin nih, Darvas box di sini. Ini kenaikannya bakal kayak gimana. Aku udah nandain, oh ini jadi support nih, karena udah tertahan di sini. Oh ini jadi area resisten nih. Nah, ini kenapa kok angkanya ini panjang? Soalnya ngikutin dari area Darvas box yang ini.
ketika kenaikan yang pertama ini sangat banyak ya, terus kotak konsolidasinya udah breakout, ya pasti akan naik juga banyak ini. Nah, ternyata boom, naik. Tapi dari sini sampai ke sini, Februari ke April kan masih nunggu lama gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ketika kita melakukan trading plan, itu ketika masih on track, nggak perlu lah kita take profit atau cut loss buru-buru gitu. Kita nyantai aja nunggu. Jadi kayak kita harus gunain aplikasi sekuritas kita kayak trailing stop gitu kan, menjaga-jaga kalau sahamnya itu naik lagi. Dan ini padahal aku apa ya, kurang ekspektasi BMRI bisa di sini. Loh, tiba-tiba open gap dari atas karena earningnya. Kan heran gitu kan. Jadi kalau punya trading plan, kalian benar-benar harus bisa memahami dan mengeksekusi trading plan yang kalian buat. Kalau trading plan kalian aja kalian ingkari ya, jangan kalian harap kalian dapat cuan. Jadi ketika market kayak gini, ya udah, oh karena banyak merah dari perbankan ya, berarti kita kurangi dulu exposure dari saham-saham perbankan. Nih, 9 Mei dia turunnya dalam banget gitu kan sampai segini. Itu juga perbankannya semua, hampir semua setahu coba. BBNI 9 Mei. Nah, ini juga merah. Itu merah lagi Mas Yan. Ini juga naik untuk turun lagi. Seperti itu. Tapi menurutku ini untuk overall untuk indeks kita masih sangat-sangat bullish. Apalagi udah di area 7 ribuan. Jadi kita harus tahu aja dari indikatornya dari apa sih Mas? Ya dari Big Bang itu sendiri. Kalau Big Bang itu udah mulai dibuangin, ya ketika Big Bang itu udah mulai dibuang, maka kita harus hati-hati daripada IHSG-nya itu sendiri. Menurutku sih masih lama sih buat Big Bang itu bakal dihancurin. Enggak lah, masih nunggu all time high-nya ini dulu. Tapi yang perlu kita waspadai ketika market kayak gini tuh kita nggak boleh yang namanya FOMO ya. Habis itu pemilihan sektor yang salah, habis itu tidak membaca news market yang baru gitu kan. Pasti kan ada selalu market update apa yang keliru. Bank Sentral Asia. Nah, ini contohnya dari trading planku waktu itu. Karena aku nggak pernah trading buat Big Bang ya, menurutku lama. Cuannya juga ya gitu-gitu aja. Nah, tinggal tarik sini, nanti resistennya di sini. Kalau nggak break ya bakal turun lagi, selesai. Ini juga ada support. Gini aja selesai. Jadi nggak usah dibikin ribet. Kita trading tuh bagaikan kita berada di taman bermain ya. Kita dapat senang, dapat cuan. Kalau kita taman bermainnya nggak menarik ya kita akhirnya nggak cuan, nggak senang juga. Seperti itu. Ya apa cukup jelas, Heru, dari pemaparan yang udah aku jelasin. Ya, Mas Gopal sudah sangat jelas. Ya, mungkin ini Mas, ketika market kita sedang crash gitu ya Mas, contohnya seperti di bulan Mei gitu. Nah, money management yang ideal untuk dilakukan itu seperti apa Mas? Mungkin beberapa persen dari total modal kita yang untuk ditradingkan itu idealnya berapa gitu Mas? Supaya juga menjaga agar apa ya, aset kita agak cepat habis gitu. Karena kan seperti aku juga ya pengalaman di bulan Mei ini juga banyak cut loss-nya seperti itu. Ya, ini dari pengalamanku sendiri ya. Bulan Mei ini aku malah nggak cut loss. Serius, nggak cut loss. Malah cuan. Ini caranya simple. Kalian harus paham ya fenomena market. Contoh ya, aku sebelum
Lebaran itu kan hari terakhir trading, aku benar-benar udah ngabarin lepas semua saham. Ini liburan panjang ini, pasti ada sesuatu di market. Jadi pas ada penurunan IHSG yang cukup dalam, tapi aku nemu saham bagus, aku cukup ya liatin orang-orang yang ngeluh portofolionya turun gitu kan ya. Nah, untuk money management yang paling cocok ketika market lagi kayak gini, ya kalian boleh kok beli. Bener, boleh kok beli. Nggak ada yang larang kan, uangnya sendiri-sendiri kan ya. Itu 10% sampai 30% tuh udah oke banget. Jangan sampai exposure saham kalian tuh sampai di atas 50%. Kenapa? Kalau exposure saham kita itu udah di atas 50% ya, ketika mengalami penurunan umpama harga sahamnya turun 5%, itu aja udah bikin hati kalian tuh deg-degan. Ini sahamnya bisa naik lagi apa enggak ya? Ini aku sebenarnya cocok gak sih jadi investor trader? Ini kapan aku cuannya? Kok tiap beli makin turun terus ya? Kadang seperti itu. Keunikan yang ada di saham. Ketika kalian beli, sahamnya malah turun. Ketika kalian jual, sahamnya masih naik. Ya seperti itu. Kita harus tahu kapan waktunya sabar, kapan waktunya menunggu, kapan waktunya membenarkan psikologis itu, psikologis trading. Nah, money management ini salah satu hal yang paling penting. Menurutku dalam trading saham atau investasi saham, itu money management itu mempengaruhi cuan itu sampai 80% lebih dibandingkan kalian hafal semua yang namanya teknikal. Contoh ya, kalian hafal teknikal, oh ini bakal naik to the moon 100%, tidak akan memberikan kerugian, tapi kalian cuma beli satu lot. Apa gunanya, ya kan? Nah, jadi ketika kalian itu paham cara menggunakan apa itu trading plan, ya, habis itu money management, psikologis, itu kalau dikombinasikan, kalian pasti bakal memaksimalkan profit kalian. Money management, selama aku di saham ya, exposure sahamku, ketika aku lagi agresif, bener, hampir 100% uang bakal langsung memasukkan saham. Tapi itu kan ketika mode agresif, ketika mode defensif, ya paling belinya ya dikit-dikit aja gitu. Kenapa kita harus memaksakan kehendak kita harus trading kan ya? Kan kalau ada istilah kan, walaupun trading 1000 tahun, kalau nggak cuan apa gunanya kan ya? Jadi kayak gitu. Istilah money management juga itu nggak bisa diajarkan oleh semua orang. Aku belum pernah nemu yang namanya buku money management, nggak pernah. Mungkin psikologi of money ada, tapi di buku itu kan jelasin kayak cara penggunaan uang itu bagaimana. Nah, sedangkan money management tuh hanya kita sendiri yang tahu. Kita tahu kebutuhan kita itu apa. Kita juga harus tahu exposure saham kita itu harusnya berapa. Kalau kita itu nggak bisa mengenal diri kita sendiri dalam money management, pasti kita bakal ceroboh. Umpama, wih, ini ada UNVR, sepertinya bakal bullish, aku all in deh. Nah, habis itu besok turun 3%. Besoknya udah kepikiran, waduh, harusnya aku nggak bakal masuk saham ini. Habis itu kamu cut loss. Ya. Udah turun 3%, kamu cut loss. Besoknya UNVR naik 10%. Habis itu timbul penyesalan. Wah, aku nyesel kemarin kenapa aku cut loss. Ya, seperti itu. Kayak trading tuh memang harus banyak penyesalannya ya. Kalau bahasa katanya tuh andaimologi, selalu berandai-andai, oh andai sahamku yang ini naik 100%, aku nggak perlu kerja, aku nggak perlu kuliah, aku udah jadi orang kaya dan sebagainya gitu kan. Itu hal yang mustahil. Trading full time ya, itu melelahkan dah. Sama aja kamu kerja untuk dirimu sendiri gitu kan. Jadi money management hanya kalian sendiri yang bisa tahu kebutuhan kalian tuh kayak gimana. Habis itu kalian tuh stylenya kayak gimana. Kalau swing, menurutku money manajemennya itu ya juga harus kuat. Contoh exposure sahamnya ada sampai 3. Berarti kalau maksimal satu saham tuh ya mungkin 25%, 25%, 25%. Nanti ada cash untuk 25% di RDN buat nambah umpama nanti perlu average up. Kenapa? Ya karena swing resikonya lumayan. Umpama menunggu 1 minggu, 1 bulan nggak gerak,
itu juga cukup membuat overthinking ya. Ketika orang lain overthinking masalah tugas kuliah yang banyak, mungkin kalian overthinkingnya sahamku kok nggak naik-naik ya, padahal udah aku full apa namanya 1 minggu lebih. Nah, itu. Nah, kalau scalping, money manajemennya harus lebih kuat. Scalping itu cuannya banyak ketika kalian exposure sahamnya itu dikit, tapi porsi uangnya banyak. Aku nggak pernah cocok untuk scalping, karena apa? Menurutku resikonya lebih besar. Resikonya besar memang, tapi cuannya juga cepat. Siapa yang nggak mau sehari tiba-tiba dapat 2 juta, atau 1 juta, atau 500.000, berapa deh. Yang penting cuan. Pasti pemikirannya udah, di mimpinya udah mikir, oh enak ya jadi full time trader tiap hari dapat uang, tidak perlu memikirkan bekerja sama orang lain gitu kan. Padahal nyatanya enggak, scalping itu susah banget. Yang paling penting kita harus tahu urutan belajar kita. Belajar tuh dari awal investing, nanti swing, habis itu baru ke scalping. Kalau kita tiba-tiba belajar saham tuh langsung scalping, ibarat kita kuliah tuh ya, nggak masuk dari semester 1, langsung skripsi gitu kan. Jadi ketika kalian tuh menggunakan money management yang baik, itu mempengaruhi hampir 80% cuan dari kalian. Menurutku, apalagi investasi itu kayak contoh dah kemarin LKH. Aku tahu ceritanya dari awal sampai akhir ya. Mau beli ABMM, itu dia beli dari harga 1.000-an, dia nggak langsung banyak gitu. Dia nggak langsung nunjukin uangnya yang banyak itu kan ya, sampai 5%. Kalau 5% kan nanti nama dia bakal tercatat sebagai salah satu investor individu yang memiliki exposure saham di atas 1%. Itu enggak. Pak LKH lock and home itu pelan-pelan, kumpulin gitu. Habis itu pas udah muncul, baru deh harganya makin naik. 1.000 sampai ke 3.000 ABMM itu udah 200%. Habis itu juga masih ada dividennya. Tapi selalu ingat, rezeki di dunia saham itu beda-beda. Sahamnya boleh sama, tapi rezeki tiap orang beda. Menurutku, kalau kita ikut modelan kayak Pak Lock and Home, simpel aja, uangmu udah sebanyak Lock and Home apa enggak? Kadang ada teman-temanku kayak, ngikut beli sahamnya Pak Lock and Home dah, Lock and Home aja cuan pakai saham ini, kenapa aku enggak mau dicoba juga? Padahal uangnya Pak Lock and Home udah banyak-banyak banget gitu kan. Maka dari itu, kita harus nemuin style kita masing-masing. Dari trading plan, money management, psikologi. Money management itu penting banget, Rek. Dan nggak bisa diajarkan dimanapun. Kalaupun aku bilang 30% kayak tadi itu ya, kalian pasti punya pandangan, insight yang berbeda dibandingkan aku. Kenapa? Yaitu, market dinamis. Orang ada yang berani all-in saham yang udah naik, ada yang belinya nyicil-nyicil, ada yang belinya setengah-setengah, ada yang sukanya nawar, ada yang sukanya HK, kayak gitu. Ya, apa bisa dimengerti oleh Heru ini? Sudah sangat jelas, Mas. Terima kasih atas penjelasannya. Saya kembalikan ke moderator. Wah, mantap nih. Dari yang semua rata-rata cutlass di sini Mas Novel malah cuan ya, guys ya. Oke, mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan raise hand ya. Mungkin akunnya ini tidur ya, karena weekend masih harus disuruh belajar. Capek kan? Mungkin dari angmut-angmutnya nih. Dari tadi nggak dengar suaranya, mungkin bisa raise hand dari para angmut nih. Oh, ini ada 2. Oh, nggak jadi ya. Oke, di sini udah ada Intan yang raise hand. Halo Kak Intan, apa kabar? Halo, apa kabar Kak Linda? Baik, aku baik.
Oke, langsung aja pertanyaannya, silakan. Oke, mantep banget nih materinya, Mas Nopal langsung nih. Tapi amputnya kayaknya nggak tahu ya, apa malu-malu atau gimana. Mungkin di sini aku ngewakilin Angmut juga ya, Mas. Kalian mau tanya nih, mungkin Mas Noval bisa berbagi cara dasar ya buat nentuin trading plan itu gimana. Mungkin dari Angmut juga benar-benar belum tahu sama sekali, jadi takutnya dari tadi ngangong gitu kan. Mungkin bisa jelasin Mas Noval. Makasih. Oke, makasih Kak Intan. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mas Naufal. Ya, iya sih. Mungkin emang anggotnya bingung gitu ya. Apa sih ini trading plan ini? Iya. Apalagi masih Sabtu-Sabtu disuruh ikut Fafifu pendongeng nih ya. Daripada kemarin kan udah banyak tugas dan sebagainya dari dosen-dosen. Wah, masih Sabtu harus disuruh belajar. Nih, aku mau menawari. Kalian mau request saham apa dah biar aku analisis. WIRG. Astaga. Oke, bentar. Bentar ya, mana ini WIRG. Ini saham yang ngasih cuan lumayan untuk tahun ini. Emang apa ya, untuk buat orang yang awam pasti bingung nih. Bahas-bahasannya apa ya? Apalagi ikut KSPM tapi nggak mau nyoba trading, makin bingung nih. Apa yang dibahas ini ya? Maka dari itu, memang kita harus tahu apa dasar-dasarnya dulu. Nah, contoh untuk WIRG itu seperti ini. Mana ya? Ya, WIRG, Wir Asia Tbk adalah salah satu perusahaan yang kerjasama untuk G20 nanti di Bali. Nah, ini kan harga arah pertamanya itu ya, di 200-an. Gimana sih cara analisa saham kayak gini tuh? Nah, ketika udah rally panjang, ya dari 200 ke 1.500, itu kan udah sampai berapa? Lebih dari 500% kan ya. Maka dari itu kita harus tahu titik balik retracement dari sebuah saham itu sendiri. Nah, apa sih Mas retracement? Nah, retracement tuh area buat koreksinya. Area buat koreksinya tuh menggunakan indikator apa, Mas? Nah, indikatornya tuh ini, Fibonacci retracement. Nah, Fibonacci retracement ditarik dari bawah sampai atas. Berarti ini swing low sampai ke swing high. Nah, dapat deh angka 61,8 di sekitar 750. Oh, berarti ini area Fibonacci-nya di sini, di 751. Nah, untuk itu, pasti kalau udah tahu kayak gini, orang-orang udah ngumpulin di sini untuk area Fibonacci-nya. Udah cuan deh dari sini, udah naik ke hampir ke 900-an ya. Tapi sekarang udah turun lagi ke 845. Menurutku, untuk Wir Asia Group ini masih cukup riskan ya. Karena saham ini udah di bawah EMA 20-nya juga. Ini kan garis biru ini baru muncul kalau udah 20 hari kan. Tapi dia masih overall di dekat EMA 5. Nah, apa sih EMA itu? Nah, nanti kamu kalau kuliah pasti agak ada yang penjelasan tentang moving average gitu ya. Kalau ini kalian gunain moving average itu kan untuk trading saham ya. Kalau di kuliah kan nanti moving average tentang rata-rata penjualan bulanan dan sebagainya. Nah, ini ketika udah tahu Wir Asia Group kayak gini, kalian bisa cari resisten terdekatnya. Nggak cuma gini cara cari resisten. Kalau kita cari retracement, kita tahu area koreksinya. Kalau kita harus cari resistennya, tinggal dibalik. Sebaliknya gimana? Ya udah tinggal gini aja. Nah, udah deh. Habis ini targetnya 61,8, 1266. Ini terjadi ketika kalau udah breakout. Nah, kenapa aku bilang
ini bikin resistennya cuma kayak gini. Lah, ini udah kelihatan banget. Loh, dia naik, tapi ketahan resisten. Habis kena resisten, koreksi. Habis itu dia masih berkonsolidasi di area ini. Maka dari itu kalau kita gunain Fibonacci, enaknya kayak gitu. Kita tahu area retracement-nya, kita tahu area resistennya. Udah kayak gini aja udah paling simpel banget nih. Kalian tinggal beli di area deket-deket sini. Nanti kalau udah harganya udah di bawah ini, oh kalian baru cut loss. Nanti kalau udah harganya naik, ya kita baru jual deh. Tapi ingat, ketika udah di dekat resisten, kita punya dua pandangan. Dua pandangan tuh kayak gimana, Mas? Dua pandangan tuh ketika kamu pas kena resisten itu langsung jual, nanti ada yang namanya timbul penyesalan. Mas, ternyata resistennya breakout, Mas. Harganya sahamnya terbang lagi. Aku udah gak punya barang. Nah, itu biasanya timbul penyesalan. Wah, kena andai ya, aku nggak jual. Maka dari itu, kalau kita itu mengantisipasi kayak gitu ya, kita jualnya tuh setengah aja. Setengah aja di sini, nanti kalau breakout lagi, kita masih punya setengah. Jadi keuntungannya masih ada. Dibanding kalian jual di sini semua. Nah, simpelnya kayak gitu. Cara bikin trading plan tuh simpel banget. Aku paling suka pakai Fibonacci, terus juga pakai rectangle buat apa itu namanya, area-areanya ya begini. Habis itu resistennya di sini. Belum lagi di sini. Habis itu di sini lagi, di head-nya. Nah, udah. Gini tuh. Simple kan? Trading itu menyenangkan kok, asal kita jual. Kalau nggak jual pasti katanya, susah banget. Mau dapat keuntungan aja susah banget. Ya lumayan ya. Kayak trading tuh bisa menjembatani kalian buat apa ya, belajar cara menggunakan uang yang lebih baik, cara kita berinvestasi, dan juga saham itu membuat relasi itu banyak tuh. Soalnya aku sendiri dapat banyak keuntungan dari saham, nggak cuma masalah tentang keuangannya aja, jadi kenal banyak orang, relasi di mana-mana. Habis itu ya kalau kalian ikut lomba trading juga bakal untung gitu kan. Kita dapat banyak pengalaman. Jadi ya bikin trading plan ya sesimpel ini sebenarnya. Ini area demand, area supply, ini supply lagi, ini supply. Kalau kalian lebih detailnya, dilihatin dari Fibonacci, kayak gitu. Apa udah paham nih, Intan? Iya, Mas. Makasih. Udah paham banget sih. Tadi juga simple untuk pengaplikasiannya yang dikasih Mas Noval. Mantap. Makasih, Mas. Oke. Ya kita trading simpel-simpel aja. Nggak usah ribet-ribet ya. Kalian, kalau ini aku mau nambah ya, kalian itu pasti lihat di banyak, apa itu namanya, di aplikasi buat trading itu ya, indikator. Mau indikator kamu pakai semua ya, pasti ada yang beda. Nggak mungkin semua indikator tuh bilang, wah ini beli, nggak. Jadi kayak percuma punya 5 indikator, kalau 3 bilang bearish, 2 bilang bullish, kamu pasti bingung. Wah ini indikatornya ada yang bilang bullish, oh ini indikatornya bilang bearish, aku harus cari yang mana? Nah, itu di saham tuh kita nggak terlalu fokus sama masalah indikator ya. Indikator itu cuma pembantu, ya membantu kita cari cuan, tapi jangan jadikan patokan. Kayak itu tadi, bikin trading plan ya semudah itu, cuma garis gitu ya. Ini mungkin karena aku dulu nggak bakat pelukis, sekarang jadi pelukis cat gitu kayak gitu. Mungkin apa, ada yang tanya atau request cat, nggak apa-apa, mumpung lagi free ini. Ya, aku kembalikan ke moderator lagi. Oke, makasih buat Intan sama Mas Naufal. Mungkin selanjutnya nih, aku pengen dengar dari Angmut nih. Kalau misalnya malu-malu, mungkin bisa langsung chat di kolom Zoom ya. Mumpung ada Mas Naufal, kapan lagi guys bisa tanya ke Mas Naufal. Apalagi habis ini kan mau ada profit challenge. Nah, digunain ya waktunya buat tanya-tanya. Yuk, Angmut, silahkan.
Ini angkutnya apa tidur gitu ya. Profit challenge itu lumayan loh. 100, modalnya 100.000. Kalian kalau untung terus juara, mungkin dapatnya ya lumayan kan, hadiah buat kalian belajar trading itu sendiri. Jadi kayak profit challenge tuh salah satu awal buat kalian tahu sistem dari trading atau investasi saham tuh kayak gimana. Mumpung kalian masih muda ya, kalian tahu cara menggunakan aplikasi trading. Wong gimana ya, teman-temanku aja orangnya udah bapak-bapak, udah ibu-ibu kayak gitu, masih belajar trading gitu kan. Kalau kalian yang masih muda, masih mikirnya kayak seneng-seneng, happy-happy, healing, cari kesenangan, wah susah sih. Emang kayak gimana ya, emang ku akui trading dan investasi itu gak menarik. Banyak orang kalau dibahas kayak itu ya gitu aja sih. Oke, apa nih IHSG ke depan gimana Mas menurut pandangan sampean? Ini pandanganku ya, pandanganku IHSG ke depannya bakal ke kanan. Ya, enggak. Pertama yang ini aku share screen tadi itu ya, mana tadi? Ya, untuk IHSG simple kok. Karena juga tadi pakai Fibonacci sama moving average. Tapi untuk ini kan aku nggak pakai moving average. Kalau dia 61,8 itu nggak breakout, dia pasti bakal turun ke area sini. Area sini dia pasti akan turun di area sini dulu. Ataupun sini. Di sini kan juga ada support. Di sini juga ada. Nah, turunnya nggak tahu, pelan-pelan atau cepat nggak tahu. Cuma dikonfirmasi dari MACD udah mulai golden cross. Berarti ada opportunity yang mungkin ya IHSG itu sendiri masih boleh. Cuma kita kan harus siap untuk apa ya, case yang terburuknya dulu. Jangan kita terlalu over buat memikirkan bahwa IHSG itu selalu bullish terus. Padahal percuma IHSG bullish kalau portofolio kita nggak kemana-mana. Jadi untuk besok minggu depan nih bisa jadi acuan nih. 61,8 di 7032. Kalau nggak breakout dia bakal turun lagi. Kalau breakout ya ya udah sampai ke 7174. Tapi aku sendiri nggak ada portofolio ya, soalnya udah aku jual semua. Jadi aku masih mencari opportunity dari sini untuk cari kepastian. Ya emang benar kata cewek ya, kepastian itu lebih penting daripada ditemenin saja. Ngeri. Gimana yang tanya tadi? Siapa tadi? Apa ada feedback dari Ucup? Ini angkutnya mana ya? Kok sepi banget gitu ya? Angmutnya mungkin bisa sama kelas, Mas. Ya mungkin ada kelas pengganti gitu ya. Oke, tadi Heru raise hand, apa jadi Her? Mau tanya lagi? Cukup. Tadi ini juga minta diajari apa? Bikin trading plan buat anggota muda buat bekal Prof. Jam. Sudah terwakilkan. Oke. Mungkin kalau misal ditunggu dulu ya sampai 10.33. Yang ingin bertanya silakan. Mumpung ada suhunya nih. Ya mungkin memang sibuk ini, Lina. Jadi nggak bisa buat bertanya-tanya.
Oke, udah mau 10.33. Tetap nggak ada yang tanya ya. Mungkin bisa nanti tanya. Mungkin sekarang itu Mas Noval, topik. Share topik. Oke, topikku untuk minggu depan ya, karena aku juga sebagai analis, aku ada berapa ini? 3 aja ya, banyak. Nah, ini ada apa itu namanya? Aku setin dulu. Ya, ini ada ADMR ya. ADMR Falling Wedge. ADMR nih anak usahanya dari Adaro Group yang menggunakan cooking coal. Satu-satunya cooking coal yang ada di IASG. Nah, ini ada yang namanya falling wedge. Falling wedge itu pattern yang continuation. Jadi ketika turun-turun kayak gini, ketika udah dia breakout, dia naiknya juga kencang. Nah, minimal sampai high yang sebelumnya. Menurutku ini ada opportunity dari apa itu namanya, dari ADMR sendiri, dari support, resisten, sama juga indikator lainnya. Menurutku masih sangat menarik ADMR. Yang penting kita harus tahu trading plan-nya. Kalau jebol garis putih bawah berarti harus cut loss. Kalau udah breakout garis atas ya kalian average up atau nambah juga tidak apa-apa. Ini salah satu pattern yang paling aku suka, falling wedge. Habis itu ya ini Agi untuk cup and handle time frame 4H. 4H itu 4 horse. Jadi 4 jam. Menurutku Agi juga opportunity-nya masih baik ya, karena menurutku harga gas juga naik ya. Kemarin tuh aku juga sempat cuan dari sini, Agi itu termasuk salah satu saham bagus, tapi memang kurang liquid. Nah, mungkin kalau aku sering banget ya beli saham yang nggak liquid, nanti pas sudah banyak orang beli, itu baru liquid. Jadi, menurutku ini Agi juga salah satu opportunity juga buat minggu depan. Yang pasti kita harus tahu trading plan-nya. Kalau udah keluar dari garis putih ini, ya udah out aja. Nggak usah Favivo nanti apa itu namanya, oh ini nanti sahamnya masih bakal naik atau gimana gitu. Habis itu yang terakhir Adro. Adro ini ada flag pattern. Adro ini salah satu saham yang sangat-sangat really good banget kalau ngasih cuan ya. Dia ngasih dividen aja nggak ada dividen trap. Beberapa kali kayak gitu. Dan ini sebentar aku cari dulu. Untuk Adaro sendiri, bentar ya masih lemot soalnya. Nah, ketika dia melakukan flag pattern, dia masih akan naik rally panjang. Seperti itu. Nah, ini yang dinamakan history repeated sell. Dia bikin flag, terus naik. Dia bikin flag lagi, dia naik lagi. Ini bikin flag, ya somehow pasti bisa naik ketika udah breakout itu lagi. Dan yang kalian tahu, kan ini dibagi dividen ya, di sini. Dia turunnya juga, apa ini maksudnya? Ini cuma sekitar 1 bulan. Ini juga dividen. Ya, siapa tahu turunnya cuma dalam 1 bulan juga. Tapi nanti bakal upside-nya mungkin ke 4.000. Tapi ya kita jangan kayak gini jadi patokan. Ya kita tahu aja. Oh ini ada pattern yang menarik dan bisa aku rekomendasikan. Soalnya aku kemarin udah mau nyiapin buat rekomendasi ini, cuma udah jalan dulu. Nah, kayak gini. Penting kan, padahal bikin trading plan-nya cuma kayak gini doang, tapi udah cuan gitu, gini aja. Maka dari itu, bikin trading plan nggak usah ribet-ribet lah. Area. Kenapa kok bikin kotak-kotak kayak gini? Kenapa sih Mas kok bentuknya kotak-kotak ngono? Kok gak angka gitu? Ya karena menurutku kita nggak bisa menjadikan angka itu jadi acuan.
kan bisa aja tiba-tiba breakdown gitu kan sahamnya, bisa lagi sahamnya naik lagi dan sebagainya. Jadi area kotak ini ya bisa jadi pilihan kalian belinya di mana. Kalau di bawah sendiri belinya semakin banyak, kalau semakin atas belinya ya lumayan dikit, nanti nambah lagi kalau udah breakout seperti itu. Ya ini bonus ya, ini harum. Sering banyak kayak gini. Ini breakout ke sini, ujung-ujungnya nanti ya juga bakal ke sini. Udah, ini aja. Jadi itu stock pick dari aku ya. Ini aku mau mengingatin juga eh, apa itu namanya, disclaimer banget ya, disclaimer on untuk setiap stock pick yang aku tulis di sini hanya untuk referensi aja, bukan untuk ajakan membeli atau menjual. Nah, nanti kalau aku dibilang ngajak beli, ngajak jual, kalau ada yang rugi nanti lapor nih, Mas, aku beli kok rugi, Mas. Ternyata nggak sesuai sama trading plan-nya. Ya gimana, kan resiko ya. Nanti kalau cuan, kamu juga belum tentu bagi-bagi gitu kan. Nah, jadi selalu disclaimer on untuk setiap stock pick yang ada, nggak cuma dari aku aja, dari siapapun stock pick-nya kalian harus tahu, disclaimer banget. Jadi jangan kalian cuma ikut-ikutan aja, kalian harus juga analisa sendiri. Karena kalau udah bisa analisa, itu sebagai modal kalian untuk belajar investasi ke depannya. Ya, aku kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Noval. Oke, jadi untuk topiknya tadi ada 3 ya, ada DMR, Agi, dan Adro. Disclaimer on juga sebagai referensi aja ya teman-teman. Oke, mungkin di sini aku mau tanya sekali lagi, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, masih bingung, silakan bertanya sebelum kita ada di pengacara. Oke, sepertinya udah nggak ada ya, udah cukup dari teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Naufal dan teman-teman yang tanya terkait ini tadi. Kemudian makasih juga Mas Naufal untuk pemberian topik sahamnya. Semoga topik tadi juga bisa jadi referensi teman-teman saya juga untuk trading saham dan dapat meningkatkan potensi profit di kedepannya nanti. Mungkin ada closing statement dulu dari Mas Naufal. Ya, closing statement dari aku, kalian sebagai anggota muda, jangan pernah kalian ikut KSPM cuma buat organisasi. Karena kalau kalian cuma cari organisasi aja, banyak organisasi di luar sana. Kalau kalian cari yang pasar modal, hanya beberapa UKM univ saja yang punya UKM pasar modal. Dan kalian pastikan banget ya, pasar modal di sana itu, di univ-univ lainnya itu seleksinya ketat banget. Jadi jangan sia-siakan kalian ikut KSPM tuh hanya cuma buat organisasi atau mau nyoba aja susah. Soalnya apa? Potensi keuntungan dari kita belajar pasar modal itu tinggi banget. Gaji dari seorang analis, gaji dari seorang fund manager dan apapun yang berada di ranahnya pasar modal itu tinggi banget. Jadi kalian bisa pastiin, kalian bisa cari salah satu potensi dari diri kalian tuh siapa tahu ada di pasar modal. Karena dengan kalian tahu potensi diri kalian juga, kalian kedepannya untuk membangun karir lebih mudah. Ya itu sih closing statement dari aku. Terima kasih. Baik, terima kasih atas closing statement-nya. Jadi, untuk teman-teman sekalian, para anggota juga, bisa jadi evaluasi ya untuk kedepannya, kenapa sih alasan kalian ikut KSPM ini. Oke, baik, tibalah kita di penghujung acara, namun sebelum diakhiri, di sini akan memasuki sesi dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin kepada yang bertugas silakan mengambil alih sesi dokumentasi, dan teman-teman dimohon untuk on cam semua ya.
Ya, masih banyak yang belum on cam nih. Permisi moderator, kalau misalnya sudah siap untuk didokumentasikan, dikonfirmasi ya. Aku yang itu nanti, yang Oke, oke. dokumentasi. Oke. Ini masih banyak belum on cam. Yuk, yuk, akhir acara, guys. Oke, mungkin langsung aja ya, Hardi. Silakan untuk ngambil alih. Oke, siap. Di sini ada 2 slide. Yang pertama, slide 1 dulu. 1, 2, 3. Kemudian slide kedua, 1, 2, 3. Oke, makasih Hardi. Terima kasih. Baik, udah di penghujung acara juga. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada pemateri Mas Noval dan para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang sudah diberikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan oleh semua teman-teman. Saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oh kasih. ya, instruksi, ini jangan lupa absen ya. Ini ada absen soalnya. Oh iya, jangan lupa Jadi absen screenshot dulu, nanti baru absen. sama di screenshot ya, Rek. Terima Terima kasih. kasih.